Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, malam untuk semua mahasiswa, baik yang seminar manajemen keuangan, yang kelas A, kelas B, maupun yang kelas reguler 2. Oke, ketemu lagi di semester ganjil 2020-2021. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat, amin. Oke, teman-teman mahasiswa semua, bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang mata kuliah seminar manajemen keuangan, ini adalah mata kuliah praktik gitu ya. Praktik untuk apa? Praktik untuk pembuatan dari proposal yang nantinya akan menjadi skripsi. Jadi mata kuliah ini sebenarnya lebih fokus kepada bagaimana teman-teman mahasiswa ini mampu membuat skripsi sesuai dengan bidang keuangannya. Maka yang hasil akhir yang diharapkan ya, atau yang mata kuliah ini akan menjadi sukses itu kalau setelah mengikuti mata kuliah seminar manajemen keuangan ini, mahasiswa sudah memiliki proposal yang jadi. Proposal yang jadi adalah proposal yang sudah di-ACC oleh Dosping. Syukur-syukur sebelum mata kuliah ini selesai, teman-teman sudah mengikuti seminar proposal beneran atau ujian proposal yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi. Lalu apa yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa semua? Yang pertama, bahwa mata kuliah ini akan efektif jika mahasiswa yang mengikuti mata kuliah SMK ini, yang pertama dia sudah memperoleh dosen pembimbing. Lalu yang kedua, akan lebih efektif lagi apabila judul penelitian yang nantinya menjadi usulan penelitian dan kemudian ini berubah menjadi skripsi, ini judulnya sudah di-ACC oleh dosen pembimbing. Nah, model-model perkuliahannya seperti apa? Model-model perkuliahan yang kami harapkan nantinya adalah presentasi dari proposal yang dibuat oleh mahasiswa, kemudian ada review proposal yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga dilakukan oleh saya selaku dosen pengampu. Jadi sekali lagi kami mengharapkan bahwa semua mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini sudah harus memiliki dosen pembimbing dan sudah harus memiliki judul yang judul itu sudah di-ACC oleh Dosping, itu sebagai bahan untuk membuat usulan penelitian. Nah, kajiannya tentang apa? Kajiannya tentang tema-tema yang ada di manajemen keuangan, bisa masalah financial decision, yaitu keputusan pendanaan, keputusan investasi, kemudian kebijakan dividen, bisa juga misalnya penilaian investasi, penilaian kinerja, atau studi kasus yang itu terkait dengan misalnya stock split, merger, kemudian ada kebijakan pemerintah, pengaruhnya terhadap perdagangan atau terhadap saham, return saham dan lain sebagainya. Saran saya untuk mempersiapkan itu semua, maka mahasiswa ini harus rajin untuk membaca jurnal, membaca hasil karya ilmiah. Salah satu yang saya pentingkan adalah jurnal ilmiah. Jadi di samping bahan-bahan teoritis yang ada di buku-buku manajemen keuangan, buku-buku misalnya manajemen keuangan internasional, termasuk manajemen perbankan, mahasiswa diwajibkan untuk membaca jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah itu bisa jurnal ilmiah yang nasional maupun yang internasional. Kalau saya pribadi untuk membuat UP itu minimal harus memiliki rujukan, itu ada 10 jurnal yang dia skupnya adalah nasional dan 1 jurnal internasional. Mahasiswa itu harus punya 1 rujukan inti. Ya, jadi harus punya rujukan inti. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam penyusunan proposal penelitian, teman-teman ini harus memiliki apa yang disebut dengan state of the art. Jadi ada teori yang melandasi, ada kajian penelitian terdahulu, kemudian ada fenomena. Ini wajib sehingga ketika kita menarik sebuah judul penelitian, ini menjadi mudah. Di samping nanti alat analisis yang perlu dipersiapkan, kemudian ada yang disebut dengan model penelitiannya. Jadi kalau kita kaji model penelitian, sebenarnya ada empirical model, ada theoretical model. Tapi umumnya yang ada di Fakultas Ekonomi itu kita bicara tentang empirical model atau model empirisnya. Kalau di buku panduan itu biasa disebut dengan nama kerangka pikir.
Kalau saya lebih cenderung menyebut itu sebagai empirical model atau model-model empiris. Jadi hal-hal tersebut yang perlu saya sampaikan di pertemuan awal ini, bahwa mahasiswa harus memiliki dosen pembimbing, harus sudah memiliki judul, dan juga harus memiliki rujukan minimal 10 jurnal yang nasional, kemudian yang satu adalah internasional. Lalu bagaimana dengan kontrak penelitian? Karena ini namanya mata kuliah seminar, maka saya penilaiannya lebih fokus 80% itu ke arah proposal yang dibuat oleh mahasiswa. Kemudian yang 20% itu akan terbagi kepada keaktifan mahasiswa, presentasi, dan lain sebagainya. Ya. Nah, 80% itu termasuk kalau mahasiswa itu sudah diseminarkan di kelas online. Ya, baik melalui media misalnya WhatsApp group, bisa melalui Google Classroom, atau bisa juga melalui YouTube. Jadi media pembelajaran saya itu pertama menggunakan WA Group, kemudian menggunakan Google Meet, kemudian menggunakan Google Classroom, juga kemudian menggunakan YouTube. Ini yang akan saya pakai selama 1 semester ini dalam mata kuliah seminar manajemen keuangan. Sementara untuk absen, insya Allah saya akan menggunakan Google Form. Jadi itu adalah beberapa media yang saya jadikan sebagai sarana untuk pembelajaran online di mata kuliah seminar manajemen keuangan. Tidak semua pertemuan itu langsung live. Tidak semuanya saya menggunakan Google Meet, karena berbagai macam keterbatasan dan evaluasi saya terhadap semester yang lalu, tingkat keefektifan setelah saya melakukan kajian, maka saya akan mencoba mengkolaborasikan berbagai macam media yang saya pakai, supaya diharapkan kita bisa mendapatkan hasil yang optimal di tengah keterbatasan karena masalah pandemi ini. Itu yang perlu saya sampaikan di pertemuan awal ini, dan semoga teman-teman bisa memahami, bisa mempelajari, dan hasil akhirnya teman-teman bisa membuat skripsi dan membuat proposal penelitian. Dan kami berharap bahwa di bulan Maret 2021 itu sudah ada minimal 50% dari mahasiswa yang mengambil materi SMK itu sudah bisa diwisuda. Pengalaman saya itu bisa, dan semoga angkatan kali ini juga bisa mencapai itu. Kalau lebih dari 50% itu yang kami harapkan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan berbicara banyak nanti tentang proposal, ya, tapi kita akan awali nantinya, ya, selama 2 atau 3 pertemuan setelah hari ini. Saya akan mencoba untuk review lagi topik-topik keuangan, teori-teori keuangan yang kira-kira relevan dijadikan sebagai bahan penelitian. Oke, salam sehat untuk semua. Selamat apapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.